kelas 250 akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Bersama saya, Novia Karyawati dari SD Islam Al-Mubarak. Maulana dan dari SMA 16 Surabaya. Saya Onilia Roma dari SMP Negeri 62 Surabaya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Dani. Bagaimana kabarnya Bu Novia? Alhamdulillah saya sehat Bu Dani. Bu Dani sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu kan hari ini mau ada coaching ya? Iya benar Bu Dani. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menjabarkan apa saja yang akan saya amati untuk coaching Ibu hari ini. Jadi yang jelas Ibu harus nanti saat coaching kita harus sama atau dengan alur cerita itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coaching itu bisa menanggapi atau merespon berdasarkan pertanyaan Ibu. Baik Bu. Kemudian satu lagi Ibu, jangan lupa ada juga untuk proses bagaimana Ibu untuk mendengarkan, kemudian kompetensi dari coachingnya ya Bu. Kemudian satu lagi Ibu, apa sih kira-kira yang Ibu ingin kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching hari ini itu yang pertama adalah mindset, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya akan mendengarkan aktif untuk apa yang disampaikan oleh coaching. Oke. Kemudian kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa dari coaching hari ini? Baik, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan hari ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lalu pertanyaan ketiga Ibu, apa sih indikator yang ingin Ibu capai untuk coaching Ibu hari ini? Indikator yang akan saya capai untuk coaching hari ini itu saya mengharapkan coach saya itu dapat mencari solusi atau mengatasi permasalahan sendiri dari masalah yang dia sedang hadapi. Seperti itu Bu Dani. Baik, terima kasih Bu. Kalau gitu Ibu bisa melakukan coaching hari ini dengan coaching Ibu. Terima kasih Bu Dani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Koni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Novia, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Novia? Alhamdulillah saya sehat juga. Ini saya dengar-dengar kok Bu Koni mau berbicara dengan saya. Iya betul sekali Bu Novia. Kebetulan nanti ada Bu Novia, jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Iya, tapi mohon maaf ya Bu Koni, mungkin saya hanya bisa meluangkan waktu saya sebentar karena saya ada jam selanjutnya. Nah, coba apa yang mau diceritakan oleh Bu Koni? Jadi gini Bu, permasalahan saya di sekolah ini terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru Bu. Nah, kalau saya amati akhir-akhir ini itu bukan akhir ini ya, sama ini pembelajaran yang dilakukan itu masih ceramah ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu guru itu masih belum menggunakan media yang bervariasi seperti itu Bu. Jadi mereka hanya menjelaskan secara langsung di depan kelas, kemudian anak-anak duduk mendengarkan sehingga pembelajaran juga terkesan monoton. Anak-anak kurang tertarik terhadap pembelajaran tersebut. Baik, kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Koni ini berkaitan dengan media dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ya Bu Koni ya? Ya betul Bu Novia. Lalu kira-kira apa yang ingin Bu Koni dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan setelah diskusi hari ini, saya mendapatkan solusi bagaimana agar pembelajaran di sekolah saya itu lebih menarik, kemudian anak-anak juga lebih tertarik dengan pembelajaran sehingga lebih bermakna itu. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja seperti itu.
Nah, jadi harapannya Bu Koni ada perubahan ya Bu Koni yang baik di sekolah maupun kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lalu kira-kira perubahan apa saja yang ingin Bu Koni lihat? Tentunya perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya. Saya inginnya guru juga memanfaatkan media pembelajaran, ya. Kemudian menentukan model pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Kemudian juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Saat ini kan sesuai dengan zamannya ya Bu, ada zaman now. Nah, sekarang kan perkembangan IT sangat pesat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru juga bisa memanfaatkan media aplikasi itu dalam pembelajarannya seperti itu. Baik, yang tadi disampaikan Bu Koni tadi pembelajaran yang bervariatif dengan media atau model pembelajaran dengan kondisi ideal kan kalau kita menilai itu kan dari 1 sampai 10 itu 10 ya Bu Koni. Nah, menurut Bu Koni sekolah yang saat ini Bu Koni, di sekolahnya Bu Koni sendiri itu posisinya ada di level berapa? Kalau saya lihat kira-kira di posisi level 6 Bu, seperti itu. Karena memang banyak dari Bapak Ibu guru yang masih menggunakan media-media yang kurang bervariasi seperti itu, masih monoton. Kemudian model pembelajarannya juga masih ceramah, dan Bapak Ibu guru juga banyak yang senior sehingga kemampuan IT-nya juga kurang seperti itu. Baik, tadi yang dikatakan Bu Koni berada pada level 6 ya Bu Koni. Nah, kan tadi Bu Koni kepengen ada perubahan. Nah, untuk target berikutnya, target yang ingin Bu Koni raih itu pada level berapa? Yang saya inginkan dari level 6 menuju ke level 8 Bu. Tidak muluk-muluk ke level 10 ya Bu ya, karena saya tahu sendiri bagaimana kondisi di sekolah saya. Banyak beberapa Bapak Ibu guru yang memang kesulitan dalam hal IT seperti itu. Baik, berarti dari level 6 ke level 8 ya. Nah, itu kita tidak diam saja kan berarti. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Bu Koni lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut? Yang saya lakukan, saya akan melakukan mentoring kepada Bapak Ibu guru, kemudian berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan kepada beliau, sehingga saya harapkan juga terjadi perubahan terkait pembelajaran yang dilakukan. Ya. Baik, tadi Bu Koni menyampaikan bahwa Bu Koni akan melakukan mentoring pendampingan. Nah, apakah ada strategi yang mungkin akan Bu Koni lakukan lagi selain mentoring dan pendampingan? Apa ya Bu Novia ya? Mungkin saya juga akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran yang bervariasi seperti itu Bu. Juga saya akan meminta izin kepada kepala sekolah mungkin bisa mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan terkait model-model pembelajaran yang sesuai dengan potret zaman dan alam yang saat ini. Ya, berpusat pada peserta didik seperti itu. Ya, bagus sekali loh ini programnya dari Bu Koni ini. Lalu kalau kita melakukan mentoring dan pendampingan itu kan kita tidak bisa kerja sendiri ya Bu Koni. Nah, kira-kira menurut Bu Koni untuk pendampingan atau memerlukan support atau bantuan dari orang lain? Iya Bu, tentunya saya membutuhkan support atau bantuan dari rekan sejawat ya Bu. Ya, saya tentunya tidak bisa bergerak sendiri, kita harus bergerak bersama untuk melakukan suatu perubahan ya. Jadi mulai dari mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemudian penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sesuai zamannya ya, penggunaan aplikasi-aplikasi untuk teman-teman saya yang mungkin sudah mahir IT-nya bisa menularkan atau berbagi praktik baik pada teman yang lain seperti itu Bu Novia. Wah, luar biasa loh Bu Koni ini. Nah, lalu tadi kan sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat yang kompeten ya di bidangnya. Lalu untuk realisasinya ini kira-kira kapan akan Bu Koni laksanakan? Pastinya secepatnya ya Bu Novia ya. Insya Allah akan saya realisasikan minggu depan Bu Novia. Minggu depan ya. Nah, terus alhamdulillah ini
Bu Koni sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan kepada rekan sejawat, kemudian menciptakan pembelajaran yang variatif ya. Baik Bu Koni, saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga apa yang dilakukan Bu Koni, perubahan yang dilakukan Bu Koni ini membuahkan hasil. Nah, kemudian nanti jikalau ada permasalahan berikutnya, monggo Bu Koni nggak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Baik Bu, pasti dengan secepatnya kalau saya sudah melakukan aksi nyata dan perubahannya terjadi, pasti saya akan kabarkan kabar baik ini ke Bu Novia secepatnya. Ya, luar biasa sekali. Walaupun misalnya ada permasalahan yang ini selesai alhamdulillah membuahkan hasil selesai, dan kemudian Bu Koni merasa ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya, monggo Bu Koni, insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk Bu Koni. Baik, terima kasih banyak Bu Novia untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu Koni. Semoga yang dilakukan Bu Koni ini membuahkan hasil. Tutup ya Bu Koni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam Bu Dani. Bagaimana Bu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu, saya lihat antara Ibu dengan coachingnya. Kemudian sebelum penutupan Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Ibu, indikator ketercapaian mana yang sudah Ibu capai untuk coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu Dani. Menurut saya yang tadi sudah saya lakukan itu adalah saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah aksi nyata dengan tanggung jawab. Nah, sehingga dari coaching yang saya lakukan tadi itu dapat menggali potensi dari coaching, dan coaching dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Baik Bu, menurut observasi saya tadi, jika Ibu sudah sesuai ya dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach itu bisa menemukan masalah dan menemukan solusinya sendiri. Itu menurut observasi saya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching selanjutnya yaitu saya akan mempelajari proses alur Tirta, kemudian saya akan mencoba untuk memahami atau kemudian saya juga akan belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Demikian praktik coaching supervisi akademik kali kami. Semoga bermanfaat. Wassalam.